Nah, baik, dari pelajaran IPA kita hari ini, mari buka bukunya. Kalau materi IPA kita hari ini masih dari buku tema 3. Ya, sama-sama buka buku tema 3-nya. Ya, materi pelajaran IPA kita hari ini adalah gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan manusia. Oke, nah mari sama-sama lihat di bukunya. Kita akan membahas gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan manusia. Ya, materi pelajaran kita hari ini dari buku tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 5. Nah, mari buka buku tema 3-nya. Kita akan mulai dari pembelajaran 1 terlebih dahulu ya. Ya, sekarang mari perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini ada anak yang sedang sakit perut. Pernahkah kamu mengalami perut melilit atau mual seperti gambar di samping? Jika kamu pernah mengalaminya, berarti ada gangguan pada organ pencernaanmu. Oke, nah gangguan pada organ pencernaan umumnya berhubungan dengan makanan yang kita makan, dengan cara makan yang tidak sehat ya. Oke, sekarang lihat dulu gambar atau lihat pada layar yang ada di depan kalian. Perhatikan bahwa penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia itu ada 5. Yang pertama, makan tidak teratur. Nah, yang kedua, penyebabnya juga adalah mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang telah basi. Yang keempat, penyebabnya juga adalah kurang mengonsumsi makanan yang berserat. Makanan yang berserat itu seperti sayur dan buah ya. Makanya kalau anak-anak malas makan sayur, nanti bisa terjadi gangguan pada organ pencernaannya. Yang kelima, penyebabnya adalah terlalu banyak mengonsumsi makanan yang pedas. Nah, makanan yang pedas juga dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada organ pencernaan. Nah, akan terjadi seperti gambar yang tadi ya, perutnya akan mules, perutnya akan melilit, atau juga menyebabkan diare. Udah? Nah, inilah penyebab-penyebab yang terjadi atau penyebab pada penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, kamu lihat ya, kira-kira apa yang pernah kamu lakukan sehingga perut kamu menjadi sakit? Apakah makanmu yang tidak teratur? Apakah mengonsumsi makanan yang telah basi? Oke, nah sekarang mari kita lihat gangguan atau penyakit-penyakit apa saja yang ada pada organ pencernaan. Gangguan atau organ pencernaan itu terbagi menjadi 5. Di sini Miss buat 4 dulu, nanti Miss jelaskan yang kelima. Yang pertama itu adalah MAH, yang kedua apendisitis atau usus buntu, yang ketiga sembelit atau konstipasi, yang keempat itu tifus, dan yang kelima nanti diare. Nah, kita bahas terlebih dahulu ini adalah penyakit MAH. Oke, nah perhatikan gambar lambung yang sehat dan gambar lambung yang mengidap penyakit MAH. Ada lukanya di lambungnya ya. Nah, MAH itu apa? MAH itu adalah penyakit nyeri yang berasal dari lambung. Nah, penyebab MAH ini adalah pola makan yang tidak teratur, luka pada lapisan lambung, infeksi bakteri, dan juga stres. Nah, gejalanya adalah perut perih, mual, dan kembung. Cara mengatasi MAH ini dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan makan secara teratur. Oke, nah bisa kamu lihat ya, di sini gambar lambung yang sehat dan bisa kamu bedakan dengan gambar lambung yang terkena sakit MAH ya. Oke, nah di gambar lambung yang terkena sakit MAH ini ada lukanya pada dinding lambungnya. Kamu perhatikan lukanya ada di sini ya. Oke, perhatikan, sudah bisa dibedakan bedanya di mana? Beda lambung yang sehat dengan beda lambung yang terkena penyakit MAH? Iya, perhatikan baik-baik ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas tentang gangguan atau penyakit yang kedua pada organ pencernaan, yaitu apendisitis. Apendisitis itu atau usus buntu adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu karena infeksi. Nah, penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran. Nah, gejalanya adalah sakit di perut. Perut yang sebelah kanan ya, sebelah kanan bawah. Nah, penderitanya juga mengalami demam dan hilang nafsu makan. Ya, oke. Nah, bisa kamu lihat gejalanya. Itu sakit perut sebelah kanan bawah.
dan penderitanya juga mengalami demam dan hilang nafsu makannya. Oke. Nah, sekarang kamu perhatikan gambar yang ada pada hadapan kalian. Di sini ada gambar usus buntu atau yang normal atau yang sehat ya. Di sini usus buntunya yang sehat, dan di sebelah kanan ini adalah usus buntunya yang mengalami gangguan atau peradangan ya, mengalami appendicitis. Oke. Nah, di sini akan meradang atau membesar, membengkak ya. Nah, lihat bedanya, perhatikan bedanya di mana. Pernah dengar orang sakit usus buntu katanya. Nah, inilah gambar ketika orang mengalami usus buntu. Nah, pengobatan usus buntu ini adalah melalui operasi atau pengangkatan usus buntu. Pernah dengar orang yang sedang operasi usus buntu? Iya. Nah, inilah pengobatan yang dilakukan ketika seseorang mengalami gangguan pada usus buntunya atau meradang pada usus buntunya karena infeksi tadi ya, sehingga harus dioperasi, diangkat usus buntunya. Oke, sekarang gangguan pencernaan yang ketiga itu ada sembelit. Sembelit itu apa? Nah, sembelit itu atau konstipasi adalah penyakit sulit buang air besar. Nah, anak-anak Miss di rumah pernahkah mengalami sembelit atau sulit buang air besar? Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kurang mengonsumsi makanan berserat dan pola makan yang kurang baik. Nah, makanan yang berserat itu apa tadi? Makanan yang berserat itu banyak terdapat pada buah dan sayuran. Makanya, supaya tidak sembelit atau susah buang air besar, anak-anak Miss di rumah harus banyak makan sayur dan buah. Oke, nah perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian di sini, gambarnya yang normal dan yang mengalami gangguan atau sembelit. Nah, gejalanya adalah sakit perut, merasa tidak tuntas setelah buang air besar, feses keras dan menggumpal. Nah, pengobatan sembelit ini dilakukan dengan mengubah pola makan, yaitu dengan meningkatkan konsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah. Jadi, harus banyak makan sayur dan buah supaya tidak sembelit. Nah, perhatikan gambarnya. Kalau di gambar yang normal dengan yang sembelit bisa kamu lihat di gambarnya tadi ya. Nah, sekarang penyakit yang keempat adalah tifus. Tifus itu adalah penyakit peradangan pada usus halus. Nah, seperti pada gambar yang kamu lihat di depan ini ya. Nah, penyakit tifus ini disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi, yang menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Nah, makanan dan minumannya itu terkontaminasi oleh bakteri tadi. Nah, gejalanya adalah demam yang tinggi, tubuh menggigil, lemah disertai mual dan sakit kepala. Ya, inilah gejala-gejala seseorang yang menderita tifus. Nah, kamu lihat di sini ususnya ini ada bakterinya. Sudah, dia terkena bakteri. Nah, kamu lihat gambarnya di usus halusnya ada bakteri yang merusak sehingga anak tadi bisa menjadi, atau seseorang tadi yang terkena tifus itu menjadi demam tinggi. Nah, pengobatannya adalah dengan mengonsumsi obat dari dokter dan menjaga kebersihan makanan dan minuman. Nah, yang berikutnya, yang kelima adalah penyakit diare. Sekarang kita akan bahas tentang penyakit diare. Nah, kamu lihat, perhatikan dulu anak yang ada di hadapan kalian ini, gambar yang ada di hadapan kalian. Nah, pernahkah kamu mengalami perut mules dan harus buang air besar beberapa kali dalam sehari dengan kondisi feses yang encer? Pernah? Pernah nggak bolak-balik ke kamar mandi, udah mules perutnya, terus fesesnya juga encer, ya kan? Nah, lihatlah pada gambar berikut ini. Sudah, seorang anak yang mengalami tadi perut mulas tadi, dia pergi ke dokter. Nah, dia berkata, "Dokter, perutku sakit. Hari ini aku sudah lebih dari 5 kali buang air besar." Nah, si dokter berkata bahwa kamu sedang mengalami diare, nak. Nanti setelah diberi obat, keadaanmu akan membaik. Nah, sekarang lihat. Diare itu adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Ya. Sekarang lihat perbedaan usus yang mengalami diare. Nah, diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan, yaitu pada usus. Nah, perhatikan ususnya, usus yang normal dan usus yang mengalami diare. Nah, usus normal
di sini cairan dan makanan yang dimakan itu berlalunya atau jalannya tidak cepat. Sementara yang terkena penyakit diare banyak sekali langsung banyak, lihat pada gambarnya, beda ya. Orang yang diare ada di gambar yang di bawah. Nah, diare dapat terjadi ketika kita mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri atau virus ya. Nah, diare yang parah apabila tidak segera diobati dapat mengakibatkan tubuh kekurangan cairan dan dapat juga menyebabkan kematian ya. Makanya hati-hati mengkonsumsi makanan ya. Makanan itu harus bersih dan sehat baru kita konsumsi. Nah, sekarang perhatikan pada gambar yang ada di hadapan kalian ini. Di sini ada penyebab penyakit diare. Apa saja penyebab penyakit diare, Miss? Nah, penyebab penyakit diare itu yang pertama adalah infeksi virus. Infeksi virus, rotasi virus merupakan penyebab diare pada anak yang paling sering terjadi, ya. Pada anak sering terjadi nih rotasi virus. Nah, makanya terjadi infeksi virus yang menyebabkan diare pada anak. Nah, sering terjadi diare ini adalah pada anak-anak. Yang kedua, infeksi bakteri dan parasit. Biasanya masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh bakteri tadi ya. Yang ketiga, intoleransi makanan. Intoleransi makanan ini maksudnya adalah terjadi pada sebagian orang yang tidak bisa mengonsumsi gula pada susu sehingga diare setelah mengonsumsi produk susu ya. Yang keempat, alergi makanan. Nah, yang alergi makanan ini biasanya akan bereaksi negatif terhadap obat-obatan. Yang berikutnya adalah penyakit usus. Penyakit usus ini menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebabnya. Dan yang keenam adalah gangguan pada usus. Oke, sekarang kamu lihat bagaimana sih, Miss, cara pengobatan diare? Pengobatan diare yang pertama adalah meminum cairan oralit atau cairan gula garam. Nah, ketika kamu diare atau mengalami sudah fesesnya encer berkali-kali ke kamar mandi, kamu buat larutan gula dan garam ya. Yang kedua, meminum obat sesuai resep dokter. Nah, bagaimana pencegahan diare? Pencegahan diare ini yang pertama, cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Yang kedua, menutup makanan dan minuman agar terhindar dari lalat, kecoa, tikus, dan hewan-hewan pembawa penyakit. Yang ketiga adalah minum air yang sudah dimasak. Yang keempat, tidak jajan sembarangan. Nah, biasakanlah pola hidup yang seperti yang 4 ini tadi agar tercegah dari penyakit diare ya. Oke, nah lihat pesan Pak Dokter berikut ini. Oke, bagaimana cara memelihara organ pencernaan? Yang pertama adalah mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Yang kedua, membiasakan pola makan yang teratur. Yang ketiga, menjaga kebersihan makanan dan alat makan. Ya, makanannya juga harus bersih dan alat-alat makannya seperti piring, sendoknya juga harus bersih. Yang keempat, mengonsumsi makanan yang mengandung banyak serat seperti buah dan sayur. Jadi anak-anak Miss di rumah harus rajin makan sayur ya, harus rajin makan buah. Oke? Nah, yang kelima, mencuci bahan makanan sebelum dimasak. Nah, biasakan sebelum makanan itu dimasak, dicuci dulu dengan bersih. Nah, yang keempat, mengurangi makanan yang mengandung pengawet dan pewarna buatan dan zat pewarna buatan ya. Nah, lihat kamu jangan banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung pewarna ya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini adalah gambar makanan yang sering kamu lihat pada gambar 4 sehat 5 sempurna. Oke, perhatikan gambarnya. Sudah? Kira-kira apa saja yang ada di gambar ini? Nah, di gambar ini lengkap dengan karbohidratnya, proteinnya, buah-buahannya, susu, dan sayurannya ya. Nah, pada usia pertumbuhan, anak-anak haruslah memakan makanan yang bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan zat-zat yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan anak-anak ya. Oke, nah perhatikan gambar berikut ini. Apa sih sebenarnya manfaat makanan? Untuk apa kita makan makanan itu sebenarnya ya? Nah, manfaat makanan antara lain adalah yang pertama sebagai sumber energi ya. Kalau tidak makan pastinya anak-anak Miss lemas ya kan. Yang kedua, sebagai pelindung tubuh terhadap penyakit. Yang ketiga, sumber pembangunan, pertumbuhan, dan perbaikan tubuh. Yang keempat, itu makanan yang kita konsumsi itu mengganti sel-sel tubuh yang rusak dan tua. Oke, perhatikan percakapan anak berikut ini.
Nah, si laki-laki ini berkata, apakah hanya dengan makan yang banyak tubuh kita menjadi sehat? Iya, menjaga kesehatan tubuh bukan hanya dengan makanan, tetapi banyak hal yang harus kita lakukan. Oke, nah kira-kira bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh kita selain dengan makanan tadi? Nah, cara menjaga kesehatan tubuh kita yang pertama adalah mengonsumsi makanan yang sehat, bersih, dan bebas dari kotoran ya. Yang pertama ini kamu lihat seperti tadi kita sudah bahas itu apa manfaat dari makanan. Nah, manfaat makanan ini supaya tubuh kita tetap terjaga dan tubuh kita tetap sehat ya. Iya, yang kedua apalagi Miss? Setelah kita mengonsumsi makanan yang sehat, bersih dan bebas dari kotoran, yang kedua, makan harus tepat waktu supaya tidak ya kan? Nah, makan harus tepat waktu. Makan pagi harus tepat waktu, makan siang juga, makan malam juga harus tepat waktu. Jangan makan paginya itu jam 11 siang. Nah, itu sudah nanti menyebabkan penyakit. Yang ketiga adalah olahraga yang teratur. Nah, supaya tubuh kita tetap sehat, anak-anak Miss di rumah juga harus olahraga dengan teratur. Nah, selain ini, yang keempat adalah cara menjaganya adalah lingkungan yang sehat. Lingkungan kita juga harus sehat. Lingkungan yang sehat itu bagaimana? Lingkungan yang sehat itu tidak banyak polusi udara, banyak mengandung oksigen, ya kan? Nah, oksigen banyak kita peroleh dari tumbuh-tumbuhan. Oke. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Sudah? Di sini tadi ada gambar anak yang sakit perut dan ada anak yang sedang diopname karena dia sakit. Nah, kalian tadi telah mempelajari gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, adanya gangguan penyakit menyebabkan organ pencernaan tidak berfungsi secara maksimal. Ingat ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar anak-anak Miss. Kiranya pembelajaran Miss ini bisa dapat membantu kamu dalam belajar ya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.